Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan tips dan trik perawatan dari knapsack sprayer yang biasa kita gunakan untuk mengendalikan gulma ataupun hama ataupun penyakit di tanaman kelapa sawit. Kita bisa menggunakan secara umum, para petani kita itu adalah menggunakan knapsack sprayer. Nah, knapsack sprayer itu adalah bagaimana kita bisa menjaganya supaya long lifetime-nya itu dapat, ataupun misalnya masa penggunaannya itu adalah panjang. Ada beberapa tips dan trik ketika kita pertama menggunakan knapsack sprayer ini supaya knapsack sprayer yang kita beli dan biasa kita gunakan adalah awet. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan airnya dulu. Pastikan bahwa air yang kita gunakan adalah air-air yang tidak asam, kemudian air yang tidak berlumpur. Selain akan mengurangi kemampuan bahan aktif dari bahwa pestisida, baik insektisida maupun misalnya fungisida juga ataupun herbisida, tapi bahwa air berlumpur juga akan berpengaruh terhadap dalam hal ini adalah bicara tentang ini nozzle-nya, kemudian pipa-pipanya ataupun banyak hal, apalagi dia asam. Itu adalah yang pertama, adalah ketika kita membicarakan berkaitan dengan air yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, hal yang paling sering rusak di dalam penggunaan dari knapsack sprayer adalah ini, piston ini. Di mana piston ini adalah memiliki juga ada yang disebut klep ini. Klep ini adalah terbuat dari karet, yang mana bahwa ketika kita menggunakannya salah, maka klep ini akan cepat aus. Contohnya ini salah satu yang terjadi pistonnya sampai adanya gesekan-gesekan yang kasar ini, sehingga bahwa piston ini menjadi tidak optimal dalam penggunaannya. Salah satu penggunaan piston yang tidak benar adalah ketika bahwa kita secara perawatan tidak pernah memberikan pelumasnya. Baiknya adalah menggunakan pelumas, misalnya kita pakai grease yang lebih lembut ya. Kemudian ada juga para petani juga menggunakan minyak makan, tapi kalau kita menggunakan minyak makan sering terjadi harus sering menambahkannya. Namun ada tips yang selanjutnya adalah salah satu pengalaman dari para petani kita juga adalah dikasih balsem. Ternyata dikasih balsem karena balsem juga bentuknya seperti grease, ternyata bahwa dia memiliki tingkat keawetan bertahan di dalam piston ini juga cukup lama, kemudian menjaga tidak gampang aus itu. Jadi kita bisa pakai balsem. Saya tanya, balsemnya itu pakai apa sih? Apakah balsem biasa atau extra hot atau super hot? Itu ternyata semuanya sama, bisa semuanya ke Pak Pendi, yang penting dikasih balsem saja. Ternyata bisa menjaga keawetan piston dan menjaga klepnya. Nah, yang ketiga adalah bicara tentang larutan yang kita gunakan, bahwa ketika kita menggunakan herbisida dalam pengendalian gulma, ternyata kita menggunakan herbisida yang memiliki reaksi gas. Contohnya misalnya fluroxipir ataupun misalnya triklopir. Apalagi kalau kita misalnya pengendalian hama dengan menggunakan lambda-sihalotrin ataupun yang lainnya, rata-rata ketika sebuah pestisida dicampur dengan air kemudian dia berubah warna, maka dia akan menimbulkan gas. Ketika menimbulkan gas ini dimasukkan ke dalam knapsack sprayer, dan kita itu tidak paham di dalam cara pencuciannya. Ketika kita menggunakan, kita sudah kita pompa dengan bagus, kita gunakan. Setelah memakainya, rata-rata pencuciannya adalah hanya dikocok-kocok buang aja. Padahal itu hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena masih ada larutan herbisida, pestisida di dalam larut selang ini, yang mana bahwa masih ada kandungan gasnya. Ketika kandungan gas ada, maka akan memungkinkan melarnya klep ini. Lah, bagi para petani dan para planter semuanya, apalagi menyisakan larutan di dalam sini dibiarkan, besok kita lanjutkan saja, nggak usah kita tuang, nggak usah kita cuci, itu salah. Karena bahwa ketika ada larutan di sini, maka akan terjadi penguapan gas yang ini akan mudah jeber. Kalau bahasa orang Wonosobo itu jeber ininya, karena dia akan mudah sekali jeber lah.
Maka biasakanlah cara mencucinya adalah dengan cara yang benar. Yang pertama adalah dikocok-kocok, masukkan air, kocok-kocok, buang. Kemudian masukkan air, kocok-kocok, dipompa dulu, dipompa. Habis dipompa, kemudian keluarkan airnya via handle ini, kita keluarkan. Setelah kita keluarkan sampai habis, pompa lagi, keluarkan lagi, sehingga bahwa tidak menyisakan larutan dengan konsentrasi pestisida ataupun herbisida di dalam larutan tangki ini. Dan biasakanlah jangan salah satu kenapa gasnya itu bermasalah karena mau di dalam kita menyisakan ini masih ada dalam tekanannya. Tekanan udara di sini juga akan menekan ke semuanya. Salah satunya juga akan memberikan efek terhadap kondisi klepnya. Jadi setelah menggunakannya, yang pertama dicuci, dikocok, buang, kasih air lagi. Yang kedua, isi air, kocok, semprotkan. Dan yang ketiga adalah dibuka tutupnya, keluarkan gasnya. Jangan memberikan tekanan apapun di dalam tangki ini. Kebiasakan menyimpannya adalah kosong aja gitu, artinya jangan sampai ada udara di dalamnya yang menyebabkan nanti adanya tekanan di dalam sini yang akan berpengaruh terhadap hampir semuanya. Inilah yang sering terjadi di dalam nozzle itu. Nozzle yang benar itu adalah memiliki semprotan, pola semprotan dari nozzle-nya. Apakah dia bentuknya kipas ataukah dia bentuknya kon. Tapi kalau ada drift sedikit saja, tes wah berarti udah ada sering kita membiasakan diri dengan tekanan yang tidak begitu besar, kemudian ini maka itu juga tidak akan menyebabkan kondisi yang kurang bagus untuk kondisi knapsack sprayer kita. Kemudian yang keberapa ini ya, keempat ya kalau nggak salah, ketika kita menggunakan knapsack sprayer, usahakan kita simpan di tempat yang benar, bahwa ini walaupun bahannya plastik, tapi material di dalam yang sebagai sendi-sendinya ini sangat mudah patah. Ini kalau dipaksakan akan mudah patah. Jadi penyimpanannya mohon kepada para petani dan para planter semuanya, simpan pada kondisi yang ideal, misalnya di dalam gudang ataukah dicentel atau di apa bahasa Indonesia apa dicentel, digantungkan, supaya dia jangan sampai terkena kondisi jatuh lah atau yang mungkin di sini akan mudah patah. Sehingga para planter semuanya membiasakan bagaimana menggunakan knapsack sprayer ini supaya awet dan menjadikan alat kerja kita yang membantu kita dalam pengendalian gulma, hama ataupun penyakit masih dalam kondisi prima. Dan yang paling sering terlupa adalah bicara tentang di dalam sini disediakan saringan. Ternyata saringannya sering hilang. Kita tes ini real ini ya, hilang nggak saringannya ini? Kalau saringannya hilang, oh nggak hilang. Ini ada saringan ini. Saringan ini adalah berfungsi jangan sampai bahwa air yang kita masukkan masih mengandung ini. Karena kalau ada rumput-rumput seperti ini bisa masuk ke dalam sela-sela ini yang akan menyebabkan mampet sini. Begitu mampet, nanti akan tes, maka faktor kehilangan juga akan besar. Maka hal yang sepele ini saringan, kayak saringan santan ini jangan sampai hilang di dalamnya dan disimpan di tempat yang benar. Mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan di dalam tips dan trik perawatan knapsack sprayer ini sebagai alat kerja kita. Jangan sampai knapsack sprayer ini belinya mahal tapi cepat rusak, maka kita tidak akan bisa mengejar target di kebun kelapa sawit kita. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi para planter semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia.